Halo, selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Imelda Goretti Gultom dengan NPM E1D019037. Di video Praktikum Ekonometrika kali ini, kita akan membahas tentang model dengan variabel beda kala atau left variable dan spesifikasi model. Dengan data dari skripsi analisis eksporte Indonesia dengan error correction model atau ECM tahun 1985 sampai dengan tahun 2015. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Salah satu komoditi perkebunan yang paling unggul dalam ekspor ke pasar internasional adalah teh. Kontribusi komoditi teh adalah dengan meningkatkan pendapatan negara, di mana teh dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan-perusahaan dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Jadi, pada tahun 2015. Negara Indonesia sendiri merupakan negara penghasil teh pada urutan kelima di dunia setelah negara India, Cina, Sri Lanka, dan Kenya. Melalui International Tea Committee atau ITC pada tahun 2002, di mana total produksi teh Indonesia mencapai 172.790 ton atau hampir 6% dari total produksi teh di dunia. Volume ekspor teh Indonesia masih didominasi dalam bentuk teh curah, di mana ekspor teh Indonesia menduduki peringkat kelima setelah negara Sri Lanka, Kenya, Cina, dan India. Masih di lanjutan latar belakang, volume ekspor teh Indonesia mengalami fluktuatif dan pada tahun 2012 mengalami penurunan hingga sebesar 54.595,5 ton dari meningkat pada tahun 2013 sebesar 55.662,5 ton dan kembali menurun pada tahun 2014 hingga 2015 sebesar 44.870 ton. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan pada volume ekspor teh Indonesia yang dampaknya akan membuat perluasan pangsa pasar teh di pasar internasional turun. Maka dari itu, penelitian ini perlu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh dari harga ekspor teh, nilai tukar dolar per rupiah, dan GDP per kapita terhadap volume ekspor teh Indonesia tahun 1985 sampai 2015. Subbab 1.2 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat masalah heterokedastisitas pada model analisis. Yang kedua, apakah terdapat masalah autokorelasi pada model analisis. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tadi, kita mempunyai tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah data yang dianalisis terdapat masalah heterokedastisitas. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah data yang dianalisis terdapat masalah autokorelasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu metodologi penelitian. Jadi di metodologi penelitian ini ada dua jenis yang akan dibahas, yaitu jenis dan sumber data dan spesifikasi model. Nah, yang pertama kita akan membahas jenis dan sumber data. Yang pertama ada jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa data time series. Dari sumber data yang diperoleh itu skripsi yang berjudul Analisis Ekspor Teh Indonesia dengan Error Correction Model atau ECM tahun 1985 sampai dengan 2015 yang ditulis oleh Ayu Panca Febriana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Lalu ada spesifikasi model. Jadi model yang digunakan dalam model dengan variabel beda kala atau lag variable ini adalah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dengan variabel beda kala atau lag variable. Rumus fungsi untuk model ini adalah QT sama dengan F, HCT minus 1, HKT, LWT. Atau kalau dalam bentuk double log itu bentuknya len QT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 len HCT ditambah beta 2 len HCT min 1 ditambah beta 3 len HKT ditambah beta 4 len LWT ditambah ET. Oke teman-teman, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Bisa teman-teman lihat di slide-nya ada hasil dari instruksi Shazam-nya teman-teman. Jadi ini adalah hasil dan pembahasan dari uji heterokedastisitas. Nah, jadi dari hasil uji heterokedastisitas didapatkan nilai p-value yang lebih kecil dari nilai alpha, yaitu 0,02927, 0,03082 dan 0,02790. Jadi itu adalah nilai dari variabel independen ya, dari variabel harga ekspor, GDP per kapita, dan kurs. Jadi hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan terdapat permasalahan heterokedastisitas karena nilai alfanya 0,05 lebih besar dari nilai p-value yang didapatkan.
Menurut Nahrawi dan Usman tahun 2006 menjelaskan bahwa data cross-section sering memunculkan variance error yang heteroskedastisitas. Akan tetapi, bukan berarti data time series terhindar dari permasalahan ini. Indeks harga saham, inflasi, nilai tukar, atau suku bunga seringkali mempunyai variance error yang tidak konstan. Sekalipun keberadaan heteroskedastisitas masih memberikan pendugaan yang tidak bias dan konsisten, pendugaan tersebut sudah tidak efisien, yaitu variance dari estimator tidak minimum. Akibatnya, pada uji T, interval kepercayaan menjadi tidak tepat. Ini adalah masih kelanjutannya teman-teman, tapi untuk bagian ini hasil instruksi Shazam untuk solusi kesalahan dari instruksi solusi dari heteroskedastisitas yang tadi ya. Jadi setelah melakukan perbaikan kesalahan heteroskedastisitas dengan instruksi solusi heteroskedastisitas, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada uji T, nilai p-value X1 yaitu harga ekspor bernilai 0,596. Nilai p-value X2 yaitu GDP per kapita sebesar 0,481 dan nilai p-value X3 course sama dengan 0,467. Jadi dari ketiga variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh nyata terhadap ekspor teh. Oke, kita masuk ke hasil pembahasan dari uji yang kedua yaitu autokorelasi. Teman-teman juga bisa lihat dari hasil instruksi Shazamnya yang ada di slide ya. Dari hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson itu sebesar 0,8997. Jadi melihat nilai Durbin-Watson yang lebih kecil daripada 2, artinya data yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi. Nah, kita masuk ke pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ya. Jadi dari hasil instruksi yang didapatkan nilai R-square, nilai koefisien regresinya itu bernilai 0,3270. Dari p-value uji F bernilai 0,00. Dari p-value uji T kan ada 3 variabel. Yang pertama adalah LD itu singkatan dari variabel X1 yang harga ekspor tadi bernilai 0,218. Sedangkan LMA itu dari variabel X2 yang mana GDP per kapita bernilai 0,057. Sedangkan untuk yang ketiga yang itu untuk variabel X3 yang mana course bernilai 0,455. Jadi nilai alfanya itu 0,05 ya teman-teman. Oke. Nah, ini lanjutannya dari hasil analisis yang didapatkan, nilai R-square adalah 0,3270. Hasil ini diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 32,70%, dan sisanya adalah pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Untuk uji F didapatkan nilai p-value sebesar 0,00. Nah, untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka perlu dibandingkan dengan nilai alpha yang sebesar 0,05 tadi. Jadi dari hasil perbandingan, ternyata nilai p-value lebih kecil daripada alpha, yang artinya variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen, yaitu volume ekspor teh Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk ke bab 4, yaitu penutup. Jadi di bab 4 penutupnya ada bab 4.1 yaitu kesimpulan. Dari data yang dianalisis terjadi masalah heteroskedastisitas, namun hal ini dapat dianalisis solusinya. Tadi solusinya sudah ada teman-teman. Nah, kemudian dari data yang dianalisis tidak terjadi masalah autokorelasi karena nilai Durbin-Watson kurang dari 2. Kemudian ada berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 32,70%. Nah, keempat variabel tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen yaitu variabel volume ekspor. Kemudian ada sub 4.2 yaitu saran. Agar penelitian yang akan dilakukan mendapatkan hasil yang akurat, sebagai seorang peneliti harus memeriksa kesalahan dari data yang didapatkan. Karena jika tidak teliti, maka hasil yang didapatkan tidak akan akurat. Masalah yang terjadi pada data time series biasanya itu adalah masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Cukup sekian video dari saya untuk kali ini teman-teman. Harapannya video ini dan penjelasan dari saya dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.